Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pembelajaran PAI kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bab 11 kelas 9, yaitu tentang akikoh dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Semoga dari bab ini kita bisa mengetahui pengertian tentang akikoh dan kurban itu sendiri, serta beberapa ketentuannya, serta kita bisa mengambil hikmah yang kita petik dari pembelajaran kita kali ini sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Sebelum memulai pembelajaran di bab ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut peta konsep dari bab ke-11, yaitu tentang kurban dan akikoh. Yang harus pertama kali kita ketahui yaitu tentang pengertian, ketentuan kurban dan akikoh itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang pembagian daging. Yang ketiga yaitu tentang praktek berkurban dan akikoh. Dari ketiga tersebut kita bisa mengambil hikmah ibadah kurban dan akikoh. Yang pertama yaitu tentang pengertian kurban. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai hari akhir tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adahi, dan secara bahasa kurban berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Dan dengan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unta yang sudah berumur 5 tahun. Kemudian yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Yang keempat, yaitu domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Binatang tersebut harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, serta tidak sakit dan cacat. Ada ketentuan lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau. Boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Berikut yaitu mengenai waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik lainnya yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, yaitu sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan, karena tujuannya dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tentang tata cara kurban yang benar. Kemudian orang yang menyembelih adalah disunahkan hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain dan disunahkan untuk membaca doa. Adapun cara pembagian hewan kurban yaitu
Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sohibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir kepada orang yang lain. Kemudian yang lima, kurban mendidik kita untuk peduli terhadap sesama. Dan yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan, yakni rakus, tamak, ingin menang sendiri, dan sewenang-wenang kepada orang lain. Setelah kita mempelajari kurban beserta ketentuan-ketentuannya, sekarang kita pelajari tentang akikoh. Akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikoh hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, kemudian dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi. Namun, jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu menyembelih akikoh untuk anaknya, boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikoh bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Ketentuan hewan akikoh. Hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing atau domba. Sebagai syarat kambing atau domba tersebut adalah yang pertama, harus sehat dan tidak kurus dan cacat. Yang kedua, sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah pernah berganti gigi. Adapun pembagian daging akikoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, daging akikoh diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Ini berbeda dengan kurban tadi diberikan mentah. Kemudian yang kedua, orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkannya sebagian dagingnya, serta menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh disedekahkan semuanya. Adapun hikmah pelaksanaan akikoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan diri dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Kemudian yang keempat, menghindarkan dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Yang kelima, merupakan bentuk takorub, yaitu pendekatan sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Yang ketujuh, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi tentang bab 11 yaitu tentang akikoh dan kurban sudah kita pelajari bersama. Semoga setelah kita mempelajari materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan syukur alhamdulillah bisa kita terapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.